Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 308 orang adalah level yang tidak bisa kita sentuh. Jauhkan, biarkan dia pergi. Salah satu wakil kapten melihat bahwa mata Lin Yu merah, dia jelas berniat membunuh, dan bos dengan mulut terbuka kapten mereka tidak bisa lagi menahannya, dia segera berteriak pada orang-orang di sekitarnya. Selain itu, dia telah melihat kecepatan kilat Lin Yu sekarang, yang sama sekali berbeda dari orang biasa. Jika mereka memaksa Lin Yu, bahkan jika mereka membunuhnya, mereka akan menderita banyak korban. Jadi menimbang pro dan kontra, kita hanya bisa membiarkannya pergi dulu. Mendengar apa yang dia katakan, polisi buru-buru meletakkan senjata mereka. Lin Yu meletakkan pria dengan jembatan hidung mancung, dan pria dengan jembatan hidung mancung batuk keras sambil memegangi lehernya, sebelum wajahnya mereda. Polisi di persimpangan saat ini buru-buru masuk ke dalam mobil dan berbalik. Tetapi Lin Yu terlalu lambat dan langsung menendang ke depan mobil, seluruh tubuh berbelok besar 180 derajat dan bersandar di pinggir jalan. Dengan wajah bodoh, dia berbalik sebelum dia memasang kunci. Terima kasih, saya di Hui Seng Tang, Anda bisa datang dan menangkap saya kapan saja. Setelah Lin Yu selesai berbicara, dia langsung kembali ke mobil. Shen Yuxuan menginjak pedal gas dan mobil bergegas keluar. Bergegas ke Hui Seng Tang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria dengan hidung mancung di belakang mereka segera menelepon setelah melihat mereka pergi. Halo, tim SWAT, kami butuh bantuan Anda. Setelah kembali ke rumah sakit, Shen Yuxuan mengetuk pintu dengan keras dan berteriak 2 kali. Li Zhensheng mengenakan pakaiannya dan bergegas dan membuka pintu. Tuan, ada apa? Melihat Ye Qingmei yang terluka, ekspresi Li Zhensheng berubah drastis. Lin Yu angkat bicara, dan dengan cepat bergegas ke kamar memegang Ye Qingmei, meletakkannya di tempat tidur ke samping, dan kemudian memeras salep hemostatik dan penghilang bekas luka yang disimpan di rumah sakit untuk membantu Ye Qingmei membalut lukanya. Setelah perban, saya menutupinya dengan selimut. Setelah menyelesaikan semua ini dengan cepat, dia menghilangkan keringatnya dan duduk di tempat tidur. Melihat ini, Jiang Yan merasa tertekan dan bergegas untuk membantu Lin Yu menyeka keringat dari dahinya dengan handuk. Kemudian dia berjalan ke Ye Qingmei dan memeriksa dahinya, dan melihat bahwa dahi Ye Qingmei panas, dan bertanya apakah dia ingin menggunakan handuk basah untuk menenangkan diri. Setelah mendapat izin Lin Yu, dia bergegas mengambil handuk basah dan meletakkannya di dahi Ye Qingmei. Tuan, apa yang terjadi? Li Zhensheng bertanya dengan ekspresi serius. Shen Yuxuan memberitahu Li Zhensheng tentang apa yang terjadi. Setelah mendengar serangkaian kolaborasi antara penjaga keamanan dan bocah lelaki itu, Li Zhensheng juga terkejut. Jelas, ini sudah direncanakan sebelumnya. Sial, siapa 2 orang itu? Shen Yuxuan sekarang mengingat kembali kejadian itu dan masih sedikit takut. Dia harus mengatakan bahwa penjaga keamanan dan anak laki-laki itu terlalu berbahaya, dan bahwa trik pahit itu begitu realistis sehingga mereka menipu mereka semua. Kedua orang ini seharusnya menjadi pembunuh profesional. Saya telah melihat mereka ketika saya berada di luar negeri. Beberapa organisasi pembunuh secara khusus melatih anak-anak untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Karena anak-anak masih mudah untuk memenangkan simpati orang lain, mengurangi kewaspadaan mereka, dan sangat mudah untuk berhasil. Li Zhensheng berkata dengan wajah serius, dan saya harus mengatakan bahwa organisasi pembunuh ini terlalu kejam. Banyak anak hanya berusia 6 atau 7 tahun. Jadi mereka ditangkap untuk pelatihan dan menjadi senjata pembunuh mereka. Organisasi yang mematikan. Siapa yang begitu membenci kita? Shen Yuxuan menelan ludahnya dan menoleh untuk melihat Lin Yu. Meskipun dia mengatakan itu adalah kami, dia tahu bahwa keduanya ada di sini untuk Lin Yu kali ini. Lin Yu
menggelengkan kepalanya dengan lembut, menatap Ye Qingmei di tempat tidur tanpa berkedip. Sekarang dia benar-benar tidak punya pikiran untuk memikirkannya. Dia hanya berharap Ye Qingmei bisa bangun lebih cepat. Jika dia digantikan oleh orang lain, dia pasti tidak akan memiliki sedikit pun kekhawatiran, karena dia percaya pada keterampilan medisnya. Tetapi ketika dia berubah menjadi Ye Qingmei, dia tidak bisa tidak meragukan dirinya sendiri, seolah-olah dia curiga, memikirkan apakah dia pantas mendapatkannya. Apa bahan obat alergi dalam salep? Apakah Anda melewatkan sesuatu saat Anda memeriksa cederanya sekarang? Karena takut jika dia tidak berhati-hati, Ye Qingmei tidak akan pernah bangun lagi. Bahkan dia curiga karena terlalu peduli. Tiba-tiba, terdengar beberapa sirene cepat di luar, tajam dan menusuk. Rusak, Jerong, mereka mengejar di sini. Shen Yuxuan tiba-tiba berdiri seperti sengatan listrik ketika dia mendengar suara itu, ekspresinya sangat panik. Lin Yu menyandarkan kepalanya di dinding dan memandang Shen Yuxuan dengan senyum lemah, dan berkata, "Tidak apa-apa." Kemudian dia menunjuk ke lemari di dekat dinding dan berkata, "Di laci ketiga, ada kartu petugas merah. Keluarkan dan tunjukkan pada mereka dan mereka akan pergi." Sekarang Lin Yu sudah sedikit kelelahan, dan benar-benar tidak ingin melibatkan orang-orang ini lagi, jadi dia meminta Shen Yuxuan untuk keluar dan menyerahkan sertifikat kepada mereka. Meski sertifikat ini seharusnya tidak bisa diungkap dengan mudah, tapi kejadian hari ini terjadi secara tiba-tiba dan sudah sampai pada titik di mana harus diungkap. Selanjutnya biarkan Han Bing yang mengurusnya. Shen Yuxuan tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan buru-buru mengikuti instruksi Lin Yu untuk berjalan ke lemari, membuka laci, mengeluarkan ide petugas, dan bertanya-tanya, "Kapan Anda menjadi seorang perwira?" Dengarkan orang-orang di dalam, kamu sudah dikepung. Kamu sudah dikepung. Aku memintamu untuk meletakkan senjatamu dan segera keluar. Aku harap kamu bekerja sama. Jika tidak, kita akan menyerbu. Pada saat ini, terdengar suara pelan dari pengeras suara di luar lagi, dan sudah ada beberapa titik merah bergetar di jendela ruang medis. Jelas, sekelompok anggota SWAT telah mengarahkan senapan sniper dan senapan mereka ke ruang medis. Bagaimana? Apakah kamu berani memberikannya kepada mereka? Lin Yu menyeringai dan berkata, "Jika kamu tidak berani, lepaskan saudara Li." "Ya, atau aku akan pergi." Li Zhensheng juga berkata dengan cepat. "Tidak perlu, aku akan pergi." Shen Yuxuan menggelengkan kepalanya dan bersikeras, hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk melatih keberaniannya. Kemudian dia mengambil ide petugas dan berjalan keluar. Setelah berjalan ke aula, dia melihat lusinan titik merah berkumpul padanya. Segera dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan, wajahnya menjadi pucat, tapi dia mengertakkan gigi dan berpura-pura tenang dan berjalan keluar. "Angkat tanganmu." Ada minuman dingin dari luar, dan Shen Yuxuan dengan cepat mengangkat tangannya ke atas kepalanya. Lapisan tipis keringat dingin sudah ada di dahinya. "Jangan tembak, aku punya sertifikat untuk ditunjukkan padamu." Shen Yuxuan berjalan keluar perlahan sambil berbicara, dan kemudian menjabat sertifikat merah di tangannya. "Setelah Anda membacanya, semuanya mengerti." "Dokumen apa?" Pria berhidung tinggi itu berkata dengan dingin kepada Shen Yuxuan, "Lempar." Shen Yuxuan dengan cepat melemparkan ide petugas di tangannya ke arahnya. Pria dengan jembatan berhidung tinggi mengambil kartu perwira dan melihat tulisan, Departemen Intelijen Militer, dan pangkat, Mayor, di pangkat militer. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Sejak zaman kuno, Kaisar telah melakukan kejahatan yang sama seperti orang biasa. Jangan sebutkan ini He Jiarong. Saya seorang mayor, dan bahkan seorang mayor, saya tidak bisa menangkapnya." Faktanya, pria dengan jembatan hidung mancung itu sedikit membual. Jangankan kolonel, dia sedikit takut untuk menangkapnya, tetapi tidak mungkin. Sifat dari kejadian ini terlalu buruk. Lin Yu menendang orang sampai mati di jalan, tetapi banyak orang. Orang-orang telah melihatnya,
jadi dia tidak bisa menangkapnya. Ini bukan masalah pangkat militer atau pangkat militer. Perhatikan baik-baik otoritas sertifikat di atas. Sen Yuxuan dengan cepat mengingatkannya. Pria berhidung mancung itu mengerutkan alisnya dan berkata, Departemen Intelijen Militer. Ya, apakah kamu tahu apa itu Departemen Intelijen Militer? Jika kamu tidak tahu, silakan hubungi dan tanyakan pada ketua kamu. Sen Yuxuan berteriak sesuai dengan apa yang diajarkan Lin Yu kepadanya. Panggil Pak kami, saya masih harus menangkap Anda. Pria berhidung mancung itu mendengus keras, tetapi karena pertimbangan, dia tetap mengeluarkan telepon dan menelepon atasan langsungnya. Hei, Biro Ternak, saya keluar dari kantor polisi dan bertemu dengan sekelompok tersangka yang sangat berbahaya. Ada yang harus saya konfirmasikan dengan Anda. Pria berhidung mancung itu melaporkan. Biro Sapi di ujung telepon sedang berbaring di kursi di ruang kerja, minum teh dan menonton drama idola. Dia berkata dengan ringan, kamu juga bertanya padaku apa yang aku lakukan. Kamu adalah seorang detektif tua dengan pengalaman bertahun-tahun. Jika kamu berani melawan, bunuh saja. Ini bukan perlawanan, tapi mereka mengeluarkan ide tentara. Pria dengan hidung mancung itu mengerutkan kening. Jika dokumen itu bukan dokumen, apakah tentara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena melanggar hukum? Seharusnya tertangkap. Niu Ju mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, dan dengan lembut menyesap tehnya. Ya, pria dengan hidung mancung itu berteriak, dan kemudian dia mengutuk, saya akan katakan saja, apa Departemen Intelijen Militer, Departemen Surat Kabar Militer, saya belum pernah mendengarnya. Engah. Biro Ternak di ujung lain telepon bergegas ke komputer sambil menyesap teh, meraih telepon di atas meja, dan berkata dengan cemas, ada apa, tentara? Juni, Departemen Intelijen Militer. Ya, Departemen Intelijen Militer, pernahkah Anda mendengar tentang organisasi ini? Anak ini sepertinya pangkat utama. Pria dengan hidung mancung itu bergumam sambil membalik-balik kartu petugas. Kecil, Mayor. Niu Ju menelan ludah dan panik. Ia pernah mendengar tentang Departemen Intelijen Militer. Sebuah departemen misterius yang tidak mungkin berada di departemen misterius. Belum lagi dia. Orang-orang dari Kementerian Keamanan Umum harus menghormati ketika bertemu dengan anggota lain. Hormat biarkan perintah, apalagi mayor di aula. Apakah kamu memperlakukan orang seperti itu? Niu Ju bertanya dengan cemas, mengabaikan tehnya. Tidak, aku belum melakukannya. Pria dengan hidung mancung itu sedikit terkejut, tidak mengerti bagaimana sikap dari permainan banteng berubah begitu cepat. Itu bagus, cepat mundur. Kata Biro Banteng buru-buru. Tapi mereka membunuh seseorang. Pria dengan batang hidung mancung itu dengan cemas, ada beberapa saksi. Orang-orang menangani kasus ini dengan normal. Niu Ju dengan marah mengutuk, dan berkata, orang-orang adalah level yang tidak bisa kita sentuh. Mari kita begini, bahkan jika Anda terbunuh, tidak ada yang akan dimintai pertanggungjawaban. Apa? Pria dengan hidung mancung itu tiba-tiba menggigil saat mendengar ini, dan berkata dengan kaget, apakah ini begitu kuat? Omong kosong, aku seorang direktor kecil yang tidak kentut di depan orang lain, bagaimana menurutmu? Niu Ju berkata dengan marah. Orang-orang ini telah menyendiri begitu lama, dan mereka tidak bijaksana. Terima kasih untuk Biro Banteng karena telah mengingatkan. Terima kasih untuk Biro Banteng karena telah mengingatkan, saya akan mundur sekarang, saya akan mundur. Pria dengan batang hidung yang tinggi itu sangat ketakutan, dan butiran keringat tipis keluar dari hidungnya. Ingatlah untuk meminta maaf pada orang lain. Perintah Niu Ju dengan gelisah. Ya. Pria berhidung tinggi itu buru-buru menjawab, dan ketika dia menutup telepon, dia segera berteriak ke pengeras suara, perhatian untuk setiap kelompok, perhatian ke setiap kelompok, segera mundur, segera mundur. Setelah semua personel ditarik,
Pria dengan jembatan hidung mancung dengan hati-hati membawa ide petugas itu kembali ke Sen Yuxuan dengan kedua tangannya, dan dengan hormat berkata, "Saudaraku, maaf, kesalahpahaman, itu murni kesalahpahaman, tolong kembalikan ide itu ke Mayor He untukku. Saya minta maaf untuk mengatakan kepadanya, saya ceroboh, biarkan dia tidak mengambilnya dalam hati saya, jangan mengambilnya dalam hati saya. Tenang. Melihatmu tahu betul, aku akan mengatakannya." Jantung Sen Yuxuan berdebar kencang, dan dia sangat gembira. Saya tidak menyangka buku merah kecil ini mudah digunakan. Sangat tidak nyaman bagi kapten polisi kriminal untuk berbicara kepadanya dengan sangat hormat. Setelah mereka pergi, Sen Yuxuan berjalan kembali dengan cepat dengan ide petugas, dan berkata dengan semangat kepada Lin Yu, "Jiarong, dari mana kamu mendapatkan buku kecil ini? Sangat berguna. Saya akan mencoba menyalinnya nanti. Kalau ketahuan, kamu akan ditembak." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Oke, tidak ada yang salah di sini, kamu harus kembali dulu." "Tidak, saya akan menemani Anda di sini, tepat pada waktunya untuk mendengarkan saudara Li menceritakan kisah-kisah lama itu." Sen Yuxuan terkekeh. Sejujurnya, setelah mengalami apa yang baru saja terjadi, sudah sangat larut, dia berjalan kembali sendirian, agak takut. Kengerian tatapan mata satpam saat dia meninggal barusan masih membekas di benaknya. "Tidak apa-apa, kalau begitu kamu bisa tinggal di sini," Lin Yu berkata dengan tajam, "Saudara Li, Saudari Yan dan aku tidak akan pergi malam ini. Kami di sini untuk menemani King Mei. Pergi dan tutup pintu, ingat, terkunci." Karena dia tidak ada di rumah, dia secara alami tidak khawatir tentang Jiang Yan akan kembali sendirian, jadi biarkan dia tinggal di sini bersamanya. "Baik." Li Zhensheng setuju dan buru-buru menutup pintu dan jendela, dan lampu di aula juga dimatikan. Tapi siapa tahu dia baru saja kembali ke kamar untuk duduk, dan tiba-tiba terdengar ketukan di pintu yang menggelinding berat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.